Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bahas dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada pembahasan masih membahas tentang masalah muraqabatullah. Ya. Saya bukakan dulu ya. Saya bukakan dulu materinya ya. Ya. Ya, tentang muraqabatullah, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan ya, pada pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang makna dari syahadat la ilaha illallah, yaitu kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak, yang pantas untuk diibadahi, untuk disembah, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya, itu. Ya, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasannya sudah kami jelaskan ya, berdasarkan dari kitab yang sedang kita bahas. Adapun pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dari lanjutan dari syahadat itu ya, yang disebut dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi syahadat yang kedua ini yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus bersaksi ya, meyakini tentu didasari dengan ilmu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
eh, kita tahu bersama bahwasanya ada nabi-nabi yang diutus sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ya, dan nabi-nabi yang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam persaksian ini kita hanya Nabi suruh untuk bersaksi bahwasanya tidak ada, maksudnya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahwasanya syariat atau ajaran Nabi kita Muhammad SAW itu menghapuskan ajaran atau syariat nabi-nabi terdahulu. Ya, menghapuskan ajaran atau syariat nabi-nabi terdahulu, yaitu disempurnakan dengan dengan syariat atau ajaran Rasulullah SAW. Tapi tetap akidah tetap satu, ya, tidak ada perbedaan. Akidah Nabi kita Muhammad SAW dengan akidah dari umat-umat akidah dari nabi-nabi terdahulu, akidah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu satu. Itu apa? Meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu ya, itu namanya dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah syariat itu ada syariat-syariat yang sudah tidak lagi dipakai. Ya, syariat nabi-nabi terdahulu ada yang tidak lagi dipakai, kemudian diganti dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga syariat yang dilanjutkan, seperti syariat kurban, syariat sholat itu dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena para nabi-nabi terdahulu mereka berkurban, mereka juga menjalankan sholat, ya hanya saja jumlah bilangannya tentu berbeda dengan kita yang hanya 5 waktu saja dalam sehari semalam. Intinya bahwasanya ajaran-ajaran atau syariat nabi-nabi terdahulu itu tidak bisa lagi dipakai tatkala Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus ke muka bumi ini. Ya, ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus ke muka bumi ini, maka konsekuensinya hanya ajaran beliau sajalah yang harus kita pakai, yang sah, ya, untuk kita ikuti. Adapun ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu, ya meskipun itu ajaran yang benar tentunya, tetapi dia sudah tidak bisa lagi diikuti. Ya, karena apa? Karena ada Al-Quran, ya, ada ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Al-Quran juga bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, siapa saja yang mengaku sebagai umatnya Nabi Isa, misalnya sebagai umatnya Nabi Musa, ya, yang mengaku sebagai umat Nasrani ataupun umat Yahudi, maka tidak ada jalan lain bagi mereka melainkan mereka harus mengikuti ajaran atau syariah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka harus mengikuti itu. Kalau tidak, maka ajaran mereka, ya, agama mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana di sini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam soal Ali Imran ayat 85, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut, dan dia di hari akhirat akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Ya, ini ayat ini sangat tegas sekali, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia akan mendapatkan kerugian di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ini menunjukkan bahwasanya satu-satunya agama yang benar yang diterima di sisi Allah ketika Nabi Muhammad diutus, maka hanyalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain daripada itu, ya, maka tertolak, ya, meskipun dia mengaku pengikut Nabi Isa, pengikut Injil, meskipun dia mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, pengikut Taurat, ya, atau pengikut Nabi Daud, ya, kitab Zabur, atau mengikuti lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim, tetapi mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka ajaran mereka tertolak. Ini ikhwatul Islam
Azakullah yang perlu diperhatikan bersama. Ya. Jadi umat-umat Nasrani ataupun umat-umat Yahudi atau umat-umat yang lainnya, uh, ketika mereka ya melakukan ibadah-ibadah, mereka bercapek-capek ya mengerahkan segala tenaganya, waktunya, pikirannya untuk beribadah kepada Allah, tetapi mereka melakukan ibadah itu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada dalam Al-Quran, contohnya ataupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka mereka telah ya melakukan ibadah yang sia-sia saja. Ya, sudah capek mereka punya badan, pikiran, waktunya, bahkan juga barangkali dananya juga dalam rangka beribadah kepada Allah, tapi ujung-ujungnya ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu tadi karena mereka tidak memilih ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwatul Islam, azakullah, yang harus kita pahami bersama. Ya. Jadi orang-orang yang mengaku sekarang-sekarang ini dari kalangan umat Nasrani seperti ya misalnya atau umat Yahudi, bahwasanya mereka mengatakan sebagai pengikut Nabi Isa. Umat Nasrani mengatakan sebagai pengikut Nabi Isa. Ya, kemudian umat Yahudi mengaku pengikut sebagai pengikut Nabi Musa atau pengikut Taurat misalnya. Ya, tetapi pengakuan mereka adalah pengakuan yang dusta, pengakuan yang tidak diterima. Ya, Nabi Isa dan Nabi Musa akan berlepas diri dari pengakuan-pengakuan, klaim-klaim dari mereka sebagai pengikut-pengikut Nabi Musa dan Isa alaihissalam. Ya, ini ikhwat Islam. Seandainya Nabi Musa datang, Nabi Isa datang nanti, dan Nabi Isa akan turun nanti di akhirat, menjelang datangnya hari kiamat atau sebelum datangnya hari kiamat, maka Nabi Isa akan turun nanti dari langit. Nabi Isa masih hidup ya, jasadnya masih hidup, ya ruhnya juga masih hidup. Ya, dia akan turun nanti dengan izin Allah tentunya di menjelang datangnya hari kiamat. Ya, maka Nabi Isa akan memerangi orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa akan memerangi siapa saja yang tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, yang menunjukkan bahwasanya hanya ajaran, hanya syariah, hukum ya yang benar yang diterima di sisi Allah hanyalah ajaran ya atau syariah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, Nabi Isa alaihissalam akan turun nanti ke bumi, yang mana beliau akan turun nanti di akhir zaman menjelang datangnya hari kiamat. Namun ketika itu beliau tidak menerima ajaran kecuali hanya ajaran Islam. Ajaran Yahudi ditolak, ajaran Nasrani, ajaran-ajaran yang lainnya akan ditolak oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang diterima hanyalah ajaran Islam, yaitu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan dalam hadis, maka bahkan Nabi Isa pun ketika itu akan menghancurkan, akan mematahkan salib-salib ya yang merupakan simbol-simbol dari umat Nasrani. Nabi Isa juga akan membunuh babi-babi, bahkan juga Nabi Isa tidak lagi menerima jizyah ya atau upeti, melainkan hanyalah orang tersebut harus masuk ke dalam Islam. Ya, ini ikhwatul Islam, azakullah ya, tentang bahwasanya ajaran Nabi kita Muhammad SAW adalah ajaran yang sempurna, paripurna, ya, ajaran yang mana semua manusia yang hidup sekarang ini, sekalipun dia mengaku pengikut Nabi Musa, pengikut Injil atau pengikut ya Nabi Isa, ya atau yang mengaku sebagai pengikut Taurat, ya dari kalangan Yahudi, maka dia harus mengikuti Rasulullah SAW, dia harus masuk ke dalam agama Islam, dan dia harus mengikuti ajaran Islam dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Kemudian
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul ya. Kita bersaksi bahwasanya beliau adalah sebagai Rasulullah, utusan Allah. Berarti kalau utusan berarti dia ada misinya. Dia dikirim kemana? Diutus kemana? Maka jawabannya beliau diutus kepada seluruh makhluknya. Ya, seluruh makhluknya. Ya, khususnya adalah manusia dan jin. Ya, manusia dan jin. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah dakwah kepada manusia dan kepada jin. Ya, tentang kepada seluruh makhluknya ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzal al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya, maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Furqan itu Al-Qur'an ala abdihi kepada hambanya liyakuna agar hamba itu termasuk orang-orang yang memberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Ya di sini kata-kata Rabbil Alamin yaitu seluruh alam semesta ya. Dari Muhammad diutus kepada jin, kepada diutus kepada manusia untuk mengajak manusia mentauhidkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang berikutnya bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ya diutus sebagai Rasul Allah diutus kepada seluruh umat manusia. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 158 yang berbunyi Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Ya. Katakanlah Muhammad wahai sekalian manusia sesungguhnya saya adalah utusan Allah yang diutuskan ya sungguhnya saya adalah utusan Allah yang kepada kalian semuanya. Jadi ayat ini sangat jelas bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang diutus untuk seluruh umat manusia. Ya. Termasuk juga jin juga wajib mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwatul Islam yang harus kita pahami bersama. Oleh karena itu siapa yang meyakini atau beriman bahwasanya semua ya umat Nasrani ataupun umat Yahudi ataupun selain mereka dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang kafir, mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mereka adalah musuhnya Nabi Ibrahim, musuhnya Nabi Nuh, musuhnya Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Nabi Isa. Semua para nabi adalah musuh orang-orang yang meyakini ya atau ya meyakini bahwa semua agama itu adalah agama yang benar, ya agama yang diterima oleh Allah, maka seluruh ya maka ucapannya itu ya telah keluar daripada maka ucapannya itu ya yang mengatakan bahwa semua agama benar ya maka ini menyelisihi daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua umat manusia ya bukan kepada umat-umat tertentu saja. Ini menunjukkan bahwasanya semua umat manusia wajib mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini ya. Ya. Kemudian syahadat asyhadu alla anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ini satu ya dinamakan rukun Islam yang satu. Ya. Arti yang pertama dia menjadi satu yaitu dua kalimat syahadatnya bersaksi terhadap dua kalimat syahadat. Ini ikhwatul Islam. Jadi syahadat la ilaha illallah itu menunjukkan bahwasanya seseorang itu harus mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu rasuluhu, maksudnya Muhammad adalah sebagai hamba dan rasulnya ya. Maka itu menunjukkan kewajiban hanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara-perkara agama. Adapun perkara dunia, maka manusia lebih tahu dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah agama, kata Nabi, saya yang lebih tahu daripada
kalian. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi dalam syahadat la ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah itu dalam rukun, satu rukun itu ada dua. Ya, itu persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Yang kedua persaksian bahwasanya persaksian bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW hanyalah satu-satunya sosok yang harus kita ikuti. Ini jika kita ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ya, jadi ikhlas dalam ibadah. Yang kedua harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga syahadat ini dikatakan adalah kata ulama syahadat yang disatukan. Ya, dua yang disatukan sehingga dia menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau ibadah kita sudah ikhlas, sudah jujur, ya tetapi kalau kita tidak mengikuti Rasulullah SAW, artinya kita beribadah sesuai apa yang saja kita inginkan, lewat mimpi-mimpi misalnya, atau lewat hasil perenungan, kontemplasi, atau mengambil dari sumber-sumber yang tidak jelas, ya, ini makna bahwasanya kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua persaksian ini adalah persaksian yang tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu ikhlas. Kita beribadah ikhlas, mencari ridha Allah, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita harus mencontoh dalam masalah ibadah. Jangan kita membuat ibadah-ibadah sendiri, tetapi kita mencontoh Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah, wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Nabi sampaikan, yang Nabi berikan kepada kalian, apa saja yang Nabi sampaikan kepada kalian, maka hendaklah kalian menerimanya. Ya, hendaklah kalian menerimanya, ya, menjalankannya. Sami wa ta'na, dengar dan taati. Ya, itu artinya perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat yang mengaku umat Rasulullah harus menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, ya, sangat jelas di sini, ya. Kemudian persaksian bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka wajib kita bersaksi, mengucapkan dengan lisan kita seraya kita membenarkan dalam hati. Jadi bukan cuma sekedar kita mengucapkan dengan lisan, tetapi dalam hati kita tidak menerima, atau dalam hati kita menolak misalnya atau membenci. Maka persaksian kita kepada Muhammad SAW itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bersaksi ya dengan lisan kita, ya, kemudian dengan dalam hati kita yang paling dalam kita bersaksi, kita menyaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah utus kepada seluruh alam semesta ini sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Ya, jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, itu memiliki misi yang sangat besar, misi yang sangat dalam, yang sangat jauh, yaitu apa? Menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, ya, selama masih hidup beliau, ya, yaitu berbuat baik kepada orang lain, baik secara finansial ataupun secara fisik, misalnya secara pemikiran, nasihat-nasihat. Ya, itulah menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah diutus untuk membawa kebaikan, untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat, ya, untuk juga memperingatkan umat untuk kembali pada jalan yang lurus dan meninggalkan ajaran-ajaran yang telah expired, ya, artinya sudah habis kedaluarsanya, ya, sudah kedaluarsa dan harus digantikan dengan ajaran yang baru, yaitu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari Al-Quran
dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, kita harus bersaksi, maksudnya adalah bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup semua para nabi. Ya, jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup dari semua para nabi. Ya, jadi kalau ada yang mengaku sebagai sekarang ini misalnya ada mengaku sebagai nabi, maka itu nabi palsu. Ya, karena berdasarkan hadis ini, ya berdasarkan hadis ini ya jadi maaf berdasarkan juga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu barang siapa yang mengaku dirinya sebagai nabi setelah diutusnya Rasulullah SAW, ada yang mengaku sebagai nabi misalnya, maka pengakuannya sebagai nabi itu adalah pengakuan yang tidak bisa diterima sama sekali, yaitu pengakuan yang dusta, bahkan dia telah keluar daripada agama Islam dan dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya, pembahasan tentang Muhammad Rasulullah, ya ini masih ada ya sambungannya, cukup panjang juga. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan depan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Yang mau bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya tentang syahadat persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusannya. Ya, baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Barakallahu fikum. Nashkurukum ala hudurikum wal musyarakah. Nas'alullaha azza wa jalla an yubarik lana haitsu ma kunna. Wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.